Halo dok. Waduh. Halo Mas Rendra. Ya, kabarnya baik-baik nggak nih? Baik dok. Ini sebentar. Ini kayaknya kalau kesini ini kayaknya mau tanya ini kayaknya. Mau diskusi sesuatu nih. Ini ada apa ini? Kayaknya dokter tahu nih maksud kedatangan Iya, saya. iya, Iya lah, masa saya mau ngobrol curhat. Ya curhat juga boleh. Oh iya, curhat kesehatan dok. Iya boleh. Gini dok. Gimana nih. gini? Jadi seminggu yang lalu dok, ceritanya tuh saya ada gatal-gatal. Saya tuh curiga ini ada penyakit apa nih, antara alergi, terus atau apalah. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya buka internet. Oh, buka Google ya pasti ya. Habis buka Google terus buka apalah pokoknya. Nah, itu saya dapat informasi tentang gatal tuh banyak banget. Iya. Sampai akhirnya saya merasakan itu ada image juga. Saya liatin yang mirip dengan gatal saya itu apa. Cocokologi. Cocokin mana sih yang pas gitu. Sampai akhirnya saya pikir, wah ini yang pas nih. Terus saya lihat, oh cara ini berarti gatal karena alergi. Obatnya ini. Nah, setelah itu, wah saya yakin itu. Akhirnya saya coba, karena ada saran obatnya ini, saya cobalah ke apotik. Di apotik saya tanya tentang obat itu memang ada dijual dan memang betul buat alergi. Nah, terus diminum nih ceritanya. Saya minum sesuai anjuran. Sembuh nggak? Nggak sembuh sih. Makanya saya bingung. Oh gitu. Karena saya kemarin tuh padat banget dong, banyak syutingan, banyak editan, pokoknya usut lah. Sampai akhirnya saya masih merasa alergi, terus saya kata teman saya tuh, udah mas, kalau kayak gitu nggak sama ke dokter, coba ke konsultasi online di dokter. Oh gitu. Jadi konsultasi online apa sama dokter gitu ya? Sama dokter, jadi kita dikasih saran, ada kontaknya gitu lah. Berarti diperiksa itu sama dokternya, dilihat secara... Enggak lah, karena kan saya nggak sempat ketemu dokter, jadi by phone saya waktu itu. Iya. By phone, akhirnya dokter menyarankan video call, terus dokternya kan karena kalau video call kurang jelas, akhirnya dia minta kirim fotonya itu. Terus akhirnya dokter ngasih saran, oh ini penyakitnya ternyata apa sih namanya, kayak herpes gitu mas. Oh, adanya herpes. Herpes tapi yang masih ringan katanya. Makanya terus dikasihlah obat lah. Ya, dikasih obat, beberapa jenis obat yang untuk di ada minum, ada yang salep gitu ya. Salep, ada minum, terus disuruh dibeli. Terus gimana itu? Ya udah, saya ke apotik, saya dapat obat itu, saya coba minum. Terus? Ya alhamdulillah setelah itu 2-3 hari agak mendingan. Cuman saya karena obatnya masih banyak, saya agak ragu nih dok. Ragunya tuh karena takutnya ada kambuh lagi. Oh gitu. Atau istilahnya kalau saya tuh karena belum ketemu dokter, karena ini bypass apa kurang mantap ya? Atau nanti justru obatnya lebih keras atau lebih gimana gitu, atau berdampak atau kayak apa ya istilahnya ya. Pokoknya takutlah saya Itu gimana tuh dok? Jadi masih ada rasa khawatir gitu ya, kayak belum mantap gitu sebetulnya. Makanya saya mau ketemu dokter Nanung nih, pengen nanya nih biar update. Sekarang lagi santai saya. Siap. Gimana tuh dok istilahnya dok? Oke, itu sebetulnya saya jelasin dulu ya mas ya. Jadi yang Mas Rendra alami itu ada 2 fenomena sebetulnya. Yang pertama itu telehealth, yang kedua atau telekesehatan, yang kedua adalah telemedicine atau pengobatan kedokteran dengan jarak jauh. Ya ada telehealth sama telemedicine. Nah bedanya apa? Kalau telehealth itu informasi tentang kesehatan itu bisa diakses. Nah kalau informasi tentang kesehatan saja itu bisa diakses langsung secara jarak jauh atau dengan cara kita sekarang pakainya smartphone ya. Kita mungkin lihat di HP itu salah satunya kayak gitu. Nah kalau yang kedua yang habis itu berobat terus nggak sembuh, nah terus kan ketemu sama dokter tuh, tapi nggak tatap muka, jadi cuma jarak jauh doang, video call, habis itu diminta difotoin. Nah setelah itu keluar resepnya. Nah kalau itu namanya telemedicine atau pengobatan jarak jauh. Nah fakta menarik nih, baik dari telehealth sama telemedicine tuh kian hari makin banyak penggunanya. Jadi makin sekarang itu karena kesibukan dan kemudahan teknologi, kemajuan teknologi juga itu makin bagus mas. Sehingga sekarang itu tuh makin banyak orang yang kayak Mas Rendra gini. Jadi cari informasi di Google kayak gitu, cocok-cocokan, cocokologi. Nah terus coba-coba dulu. Ada yang suruh kasih madu, kasihlah madu. Ada yang jual. Nah informasi telehealth itu ada yang benar, ada yang enggak. Jadi kita harus sebagai pengguna, kita harus pintar-pintar mas. Cari tahu sumber yang memang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, masih ke telehealth aja. Masih ke telehealth mas, sebetulnya gini, telehealth itu sebetulnya tadi kan kita harus tahu kalau kita tuh harus sebagai user harus pintar-pintar ya mas, yang milih telehealth yang bisa dipertanggungjawabkan, yang sumbernya jelas kayak gitu.
Selain itu juga telehealth ini sekali lagi cuman memperluas wawasan, Mas. Sebetulnya tidak tepat kalau tiba-tiba kita itu memakai telehealth ini sebagai dasar self diagnose. Jadi misalnya hanya dengan bermodalkan ciri-ciri, gejala dan apa yang mirip kayak gitu, tahu-tahu kita, wah kita jadi dokter buat diri sendiri nih. Kita pengobatan sendiri aja, beli aja lah obatnya di apotek lah, juga ada. Nah sebetulnya itu agak kurang tepat. Karena apa? Karena sekali lagi fungsinya adalah memperluas wawasan tentang penyakit ataupun juga tentang kesehatan. Tetapi tidak untuk mendiagnosis. Sekali lagi, untuk mendiagnosis harus tetap sama oleh dokter. Nah, untuk yang telemedicine sebetulnya itu tidak salah ya Mas ya, alias tepat. Sebetulnya nggak ada masalah untuk telemedicine itu. Yang penting antara kontrak Anda sama dokter tahu dan sama-sama paham. Kalau teknologi itu sebetulnya mempermudah, tetapi sama-sama punya kelemahan, Mas. Gitu. Teknologi sekarang mungkin belum bisa secara akurat mendiagnosis, membantu diagnosis dokter. Tapi kita nggak tahu nih, 10 tahun, 50 tahun lagi, mungkin lebih canggih lagi dan lebih maju. Jadi dokter sekali lagi nggak mesti harus meriksa langsung mungkin suatu saat nanti, tapi juga pakai suatu alat yang disebut dengan telemedicine tadi. Jadi menurut saya telemedicine itu tuh tools aja, metode aja, tapi tetap untuk hubungan dokter sama pasien tetap harus ada. Jadi yang ambil keputusan tetap dokter. Nah, pintar, betul. Jadi gini, kalau misalnya kita kan seringkali cari-cari nih literatur di Google, wah saya sakitnya ini gitu. Yang terjadi apa? Stres sendiri kan? Iya. Malah aduh ini gimana sih? Artikel yang justru kita makin ke bawah makin bingung. Nah, makin bingung, makin takut, makin cemas, makin nggak jelas. Akhirnya malah nggak mau berobat ke dokter. Akhirnya malah nggak tertangani dengan baik. Benar nggak? Nah, harusnya tidak tepat seperti itu. Makanya gini, kalau Anda ketemu sama dokter nih, dokter itu kan menentukan diagnosis, Mas. Nah, untuk menyampaikan diagnosisnya, itu kita harus dengan penuh kehati-hatian. Prinsipnya di situ. Ada prosesnya. Betul. Jadi kita nggak main asal, wah sakitnya ini radang kulit nih, terus kita bilang, wah ini radang kulit. Karena apa? Wah ini karena keganasan atau apa. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu, Mas. Jadi dokter itu ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Harus ngelihat nih pasiennya siap nggak kira-kira kalau nerima informasi yang saya sampaikan. Apakah sudah akurat atau belum diagnosisnya. Itu juga penting. Jadi itu nanti yang jadi faktor penentu kapan sih dokter itu menyampaikan diagnosis dan menentukan diagnosis. Gitu. Jadinya ya namanya komunikasi lah. Berarti memang kadang kalau miskomunikasi ataupun juga komunikasinya tidak ditangkap dengan baik dan benar, itu hal yang biasa ya. Maksudnya itu bisa kita perbaiki bersama. Tapi yang penting adalah untuk keputusan diagnosis itu sekali lagi bukan dari telehealth, tapi tetap harus lewat telemedicine. Jadi Mas Rendra berobat itu sudah tepat sebetulnya, nggak ada masalah. Cuman memang ada beberapa kelemahan yang memang harus diwaspadai atau diantisipasi. Oke. Nah selain itu juga, ini Mas Rendra juga harus perlu tahu nih, kalau untuk telemedicine itu sendiri biasanya itu hanya dipakai untuk pengobatan sementara dan untuk memerlukan, biasanya sih dokter-dokter ini ya tetap bijak harus menentukannya dengan baik dan benar ya. Apakah boleh terapi tertentu itu diberikan pada saat telemedicine ataukah memang harus diminta untuk datang dan bertatap muka langsung. Jadi nggak semua penyakit Mas bisa dikasih. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya Anda ngerasa kayak kurang ragu, kayak kurang mantep gitu. Nggak apa-apa, Anda kan masih ragu. Harus datang aja ke dokter. Konsul. Kalau ada waktu bisa datang ya. Betul. Kalau ada kesempatan ya harus datang intinya. Betul gitu. Satu lagi dok nih, mungkin saya mau nanya, penasaran juga nih, karena kan teknologi terus berkembang nih dok. Beberapa teman saya juga saya perhatikan tuh dia punya penyakit tertentu yang memang harus rutin konsul. Tapi dia memang awalnya ke dokter, tapi karena dokternya tiba-tiba ada sekolah lagi di luar negeri, dia tetap konsultasi dok. Itu apa ya? Kenapa ya? Apa karena memang ada rekam medis yang dari awal atau gimana bisa dipahami? Gini Mas. Yang jelas memang kalau salah satu telemedicine itu dia juga syaratnya harus untuk pasien yang stabil Mas. Untuk beberapa pasien yang dia gawat daruratan, yang dia butuh penanganan segera, emergensi, itu nggak bisa. Misalnya kita mungkin bisa mengarahkan. Kalau dokter itu sejatuhnya mengarahkan untuk ke fasilitas untuk menata laksana emergensi atau kegawatannya. Tetapi kalau untuk nata laksana jarak jauh itu, wah itu nggak mungkin. Nah makanya pasien-pasien yang belum stabil Mas, itu tetap harus tatap muka dan memang ditangani, dipegang langsung oleh dokternya.
Nah, beda kasusnya kalau saya temannya Mas itu. Dia kayak udah tahu rutin lah. Jadi secara formalitas dia dokter tuh udah tahu yang dievaluasi apa dan dia ditanya dan dimonitor dari jarak jauh. Nah, itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Gitu. Tapi kan dok, sekarang teknologinya nggak cuma alat ya, ada AI, ada aplikasi segala macam, itu juga termasuk telemedicine. Nah, beberapa orang bilang, wah AI kayaknya lebih jago nih dari dokter. Sekali lagi, saya bukan masalah jagonya, Mas. Tetapi sentuhan tangan manusia itu nggak akan pernah bisa digantikan oleh robot. Nggak bisa. Karena sekali lagi, mungkin robot bisa menyampaikan secara langsung. Mungkin secara kata dia bisa belajar seolah-olah empati. Tetapi sentuhan fisik, kehadiran orang, itu tidak bisa digantikan. Tetap beda lah ya. Tetap, rasanya beda. Tetap Tapi harus ini dokter. ada nggak saran buat, ya mungkin kayak saya atau teman-teman yang lain, untuk menghadapi teknologi ke depan ya terkait dengan telemedicine ini, mungkin kesimpulannya seperti apa nih yang poin penting? Oke, sejauh ini yang jelas memang telemedicine itu pertama tidak boleh digunakan untuk kasus yang gawat darurat. Misalnya nyerinya cukup berat, keluhannya tuh sungguh dirasa sangat mengganggunya cukup berat, silakan konsul langsung datang tatap muka dengan dokter. Yang kedua, atau misalnya memang diminta sama dokternya untuk periksa langsung. Nah, misalnya telemedicine ini udah ternyata keluhannya ringan, tapi ketika diperiksa dokter, wah ini nggak bisa nih, harus periksa ketemu dokter. Ikutin. Oh, harus Ikutin saran dokter tuh yang gitu. Tetap minta obat nggak bisa. Ya, sebaiknya gitu, karena untuk keakuratan diagnosisnya. Dokternya juga nggak mau resiko. Betul. Terus yang ketiga, untuk masalah apakah bisa kita melakukan pengobatan sendiri, sekali lagi harus dibedain ya, telehealth sekali lagi sama telemedicine. Kalau telehealth sekali lagi tidak boleh digunakan untuk self diagnose dan mengobati sendiri, karena itu hanya untuk meningkatkan wawasan ataupun juga tentang penyakit maupun kesehatan. Nah, sekarang itu orang-orang itu Mas, mau belajar karena terpaksa kok. Ya, jadi ketika udah sakit doang, misalnya waduh kok kesemutan ya tangannya, ini kenapa ya, baru nyari tahu gitu. Iya, kayak gitu. Padahal harusnya sih memang, nah kalau untuk sekedar kita nyari tahu ini kenapa, nggak apa-apa, kita cari wawasan telehealth itu tadi. Tapi kalau untuk mendiagnosis dan menentukan terapi, saya nggak setuju. Nggak, itu salah. Oke, Dok, kalau gitu informasinya. Ya. Makasih banyak loh, Dok. Aman. Mudah-mudahan sehat. Pokoknya bisa segera bijak lah dalam berteknologi. Mudah-mudahan kita semua sehat terus. Aman. Oke. Thank you, Dok, kalau gitu. Yes, sama-sama. Selamat bertugas lagi, Dok. Ya, terima kasih.